Ratusan warga di kota Kediri, Jawa Timur rela mengantre dan berdiri berjam-jam untuk mendapat sembako murah. Bahkan sejumlah lansia serta wanita dengan menggendong balita pun turut mengantre. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditi sembako memang terus mengalami kenaikan harga. Untuk mencegah hal tersebut, tim pengendali inflasi daerah kota Kediri menggelar operasi pasar murni di 15 kantor kelurahan yang diselenggarakan sejak tanggal 19 hingga 23 Desember. Salah satu pembeli sembako mengatakan mengantre selama 2 jam untuk membeli beras dan telur. Selisihnya di pasar berapa sih, Bu? Selisihnya ya sedikit ya, kurang lebih ya 1.000 lah dari pasar selisihnya. Telur kan 3.000 selisihnya. Rencana antri dari jam berapa sih Bu tadi? Tadi ngantrinya dari jam 7. Berapa jam berarti ngantrinya? Jam 7 sampai sekarang jam 9 ya 2 jaman. Pembelian sembako ini dibatasi jumlahnya, masing-masing orang hanya diperbolehkan membeli 2 bungkus untuk masing-masing komoditi. Sementara untuk jumlah yang disiapkan di masing-masing kelurahan untuk beras sebanyak 150 pak, gula pasir 420 kg, minyak goreng 336 liter, dan telur 180 kg. Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar tradisional di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Presiden datang untuk memantau harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Ratusan warga antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi saat meninjau pasar tradisional Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mengecek ketersediaan hingga harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Nataru di Madiun. Presiden juga mendatangi sejumlah lapak pedagang dan berbincang dengan mereka. Para pedagang mengaku senang bisa bertemu dan bersalaman dengan Presiden. Presiden juga membagikan bingkisan kepada pedagang dan warga. Bagi-bagi BLT, bantuan, kaos, sama Bu Iriana juga datang. Jadi salaman sama rakyatnya, berbagi sembako itu Mas. Sangat senang sekali Mas. Kita terharu bisa salaman sama Presiden. Baru kali ini ya? Iya Mbak, mungkin cuma 1 kali, besok sudah bisa lagi. Bupati Madiun Ahmad Dawami memastikan bahwa pasokan bahan pokok di Madiun dalam kondisi aman. Presiden juga berbincang soal iklim investasi di Kabupaten Madiun. Presiden juga ngecek bagaimana kondisi inflasi di Kabupaten Madiun, wilayah ini seperti apa. Ini mau menjelang Nataru, ada ndak kenaikan barang yang tidak terkendali, atau ada ndak barang yang tidak tersedia, khususnya sembako dan lain sebagainya. Nanti ngecek-ngecek harga sama pedagang, langsung ngomong sendiri, tanya sendiri. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Madiun merupakan rangkaian kegiatan di Jawa Timur, termasuk peresmian Bendungan Semantok di Nganjuk. Kementerian Agama izinkan pelaksanaan ibadah Natal dihadiri secara tatap muka dengan kapasitas 100%. Ini menjadi tahun pertama perayaan Natal dapat digelar 100% di gereja setelah 2 tahun dibatasi karena pandemi COVID-19. Izin tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2002 tentang perayaan Natal dan Tahun Baru di masa COVID-19. Meski dapat digelar dengan kapasitas maksimal, perayaan Natal di gereja tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kalau jubir sama Pak Dirjen, Bu Dirjen setelah selesai. Merujuk pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2002 tentang perayaan Natal dan Tahun Baru pada masa pandemi Coronavirus Disease tahun 2019, maka perayaan Natal bisa dilakukan secara tatap muka dengan maksimal 100% dari kapasitas gereja atau tempat yang digunakan untuk ibadah. Penambahan kapasitas ruangan ibadah agar memanfaatkan ruang permanen yang berada di dalam kompleks gereja dengan memperhatikan faktor-faktor seperti sirkulasi udara, durasi peribadatan, dan jarak antar umat untuk menjaga social distancing. Penambahan kapasitas ruang ibadah dengan menggunakan perlengkapan tambahan atau yang tidak permanen seperti tenda atau bentuk lainnya disesuaikan dengan batas maksimal area yang berada.
Pemirsa, MNC Peduli bersama Badan Pembinaan Rohani Kristen Katolik Kemenparekraf menggelar workshop kuliner yang diikuti 9 panti asuhan di Jabodetabek. Workshop ini digelar dalam rangkaian menyambut sukacita Natal bagi anak-anak penghuni panti. Anak-anak penghuni panti asuhan ini sangat bersemangat mengikuti workshop kuliner yang digelar MNC Peduli bersama Badan Pembinaan Rohani Kristen Katolik Kemenparekraf di Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat. Mereka juga ikut memasak dan merias makanan. Selain memberikan pengetahuan di bidang kuliner, workshop ini juga dapat menjadi bekal anak-anak panti asuhan untuk berwirausaha di masa yang akan datang. 26 peserta ini dari panti asuhan bisa mendapatkan manfaat dan mengembangkan apa yang mereka pelajari saat ini, ya. Selain kita memberikan atau mengajarkan memasak, kita juga nanti membekali dengan bahan-bahan mentahnya supaya nanti pulang bisa langsung praktek. Semoga apa yang mereka belajar hari ini boleh berbagi pengalaman bersama teman-teman di panti, juga bagi masyarakat yang mereka akan hadapi. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan Kemenparekraf juga memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak penghuni panti. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.